sound check dulu katanya Bu, disampaikan oleh Bu Suci. Bisa sound check dulu Bu Padria. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak, Baik. terdengar. Bu Helen terdengar. Bu Virginia, Ya, selamat siang Pak Anjar. Terdengar, selamat Pak. siang. Baik. Sudah Bu Suci sudah mic-nya sudah berfungsi dengan baik, begitupun dengan eh, media komunikasi yang lain. Baik, kita mulai saja. Semoga Mas Devon sudah siap untuk menampilkan rundown acaranya. Baik, kita mulai saja kegiatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Direktur Media Science Indonesia, Bapak Rinto Rantererung, MKOM. Kemudian yang kami hormati Ibu Suci Haryanti, MPD, selaku keynote speaker atau perwakilan dari Media Science Indonesia. Yang kami hormati Ibu Louis Elizabeth, STMT, selaku keynote speaker, editor, juga moderator pada kegiatan kali ini. Para narasumber semuanya, mohon izin tidak bisa saya sapa satu persatu. Nanti untuk perkenalan nanti disampaikan oleh Ibu Louis laku editor ya Bapak Ibu-Ibu semuanya. Yang kami hormati dan yang kami banggakan Bapak Ibu hadirin, para peserta mahasiswa kegiatan kuliah umum bedah buku pada kegiatan kali ini yang sudah berkenan bergabung pada kesempatan hari ini. Semoga kita bisa menyimak kegiatan kali ini hingga akhir acara nanti dengan besar harapan dapat menimba ilmu dari para narasumber yang hebat yang mengisi pada kegiatan kita hari ini. Dan berkenaan dengan bulan Hari Ibu, ini semua dengan izinnya kegiatan kali ini diisi oleh perempuan-perempuan hebat ya. Bukan lagi civil engineer, tapi tadi kemarin Bu Virginia sampaikan sudah women engineer katanya. Betul ya Bu Virginia ya. Uh, itu merupakan sebuah kesempatan yang langka yang kami dapatkan karena pada kesempatan ini semua narasumbernya adalah ibu-ibu keren, ibu-ibu hebat dan semuanya berkutat di civil engineer gitu ya. Di ranah teknis tapi ibu-ibunya tapi narasumbernya semuanya perempuan. Baik, izinkan saya membacakan rundown acaranya. Yang pertama, peserta masuk Zoom webinar tadi pukul 12.45 ya, hingga pukul 13 tadi lebih sedikit. Kemudian pukul 13 pembukaan oleh pembawa acara oleh saya pribadi. Kemudian setelah itu nanti ada sambutan dari perwakilan Media Science Indonesia yaitu diwakili oleh Bu Suci Haryanti MPD pada kesempatan kali ini. Selanjutnya narasi profil penulis dan review buku oleh editor sekaligus moderator pada kesempatan kali ini yaitu Bu Louis Elizabeth Rajawane STMT. Setelah itu kita masuk kepada materi pokok yaitu pemaparan materi yang disampaikan oleh pemateri ke-1 di buku yang berjudul buku Laik Fungsi Jalan, mohon maaf. Yang pertama disampaikan oleh Ibu Padria Andayani, ST, kemudian yang kedua disampaikan oleh Insinyur Novita Sari, STM Engineering, kemudian yang berikutnya dulu adalah Insinyur Virginia Claudia Lau, STMT. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian nama maupun gelar. Setelah selesai pemaparan buku pertama, maka kita memasuki sesi tanya jawab yang nanti dipandu oleh Ibu Louis Elizabeth Rajawane STMT. Setelah itu kemudian baru kita masuk ke buku
pemaparan buku kedua, yaitu buku Geoteknis Tanah. Yang pertama disampaikan oleh Insinyur Helen Adri Irene Sopakua MT. Kemudian berikutnya oleh the last but not least itu oleh Ibu Dr. Ma'rufah SPMP. Dan terakhir kembali ada sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Bu Louis Elizabeth Rajawani STMT. Dan setelah tanya jawab di sesi kedua selesai, maka nanti penyerahan e-certificate secara simbolis kepada pemateri. Ya, jika Bu Suci berkenan hadir hingga akhir acara, maka insya Allah Bu Suci yang menyampaikan. Jikapun tidak, mungkin nanti akan saya wakili saja. Baik, itu Bapak Ibu para peserta dan narasumber terkait rundown acara kali ini. Kemudian berikutnya ke acara pembukaan. Baik, pertama-tama puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa atas berkah dan karunia-Nya kita dapat bertemu meskipun hanya dengan bertatap layar pada kesempatan ini dengan keadaan sehat dan berbahagia. Dan juga lupa semoga selawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Pada hari ini Sabtu tanggal 23 Desember 2023 kita akan mengikuti kegiatan kuliah umum dan bedah buku pada kali ini, di mana pada bedah buku kali ini kita mengambil tema laik fungsi jalan, upaya peningkatan infrastruktur yang berkeselamatan dan berkelanjutan. Acara ini diselenggarakan oleh dan didukung penuh oleh Media Sains Indonesia, pelopor penerbit digital Indonesia. Perkenalkan, saya Anjar Rahman akan bertindak sebagai MC pada kegiatan hari ini. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan kelancaran dari kegiatan ini, mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menginjak ke acara berikutnya, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Suci selaku keynote speaker dari Media Sains Indonesia. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Anjar yang menjadi penanggung jawab dari acara kita. Apakah suara saya terdengar jelas, Pak? Terdengar, Bu Suci. Siap. Ya, terima kasih banyak kepada Bu Lois selaku editor Medsan ya, yang sangat luar biasa, dan teman-teman pemateri, ibu-ibu yang sangat-sangat luar biasa juga yang di depan saya. Mohon izin, mohon ikut belajar nih, karena ini di luar kebidangan saya nih, Bu Lois. Oke, Jevon, apakah sudah siap, Jevon? Siap, Bu. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dibantu tampilan slide-nya. Saya ada beberapa slide untuk menampilkan Media Sains kepada teman-teman mahasiswa. Ya, silakan Jevon. Bisa di-share screen, Jevon. Ya, kami dari penerbit Media Sains Indonesia merupakan pelopor penerbit buku digital. Next. Selayang pandang sedikit tentang Media Sains. Berdiri Akte CV Media Sains Indonesia berdiri pada 3 September 2020 dengan izin usaha terbit pada 9 September 2020. Penerbit Media Sains diterima di Perpusnas sebagai anggota resmi pada tanggal 14 September 2022. Dan sejak saat itu penerbit Media Sains juga secara resmi sudah mulai beroperasi sebagai penerbit buku. Pada tanggal 1 Oktober, penerbit Media Sains menjadi anggota resmi Ikatan Penerbit Indonesia, IKAPI, dengan nomor tanda anggota 370 JBA 2020. Jadi Media Sains Indonesia merupakan anggota dari IKAPI.
yang mewadahi buku-buku akademisi baik dosen, mahasiswa, dan para pendidik. Media Sense Indonesia menjadi media publikasi pelopor penerbit buku digital karena kami di sini by digital dan teman-teman penulis semua serta yang mengikuti Media Sense kita menggunakan sistem ya dalam penerbitan buku-buku kita. Lanjut. Misi kita ada 6. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan penerbitan buku berbasis digital dan mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan oleh penulis dalam media publikasi digital. Nah, ini berupa penerbitan buku. Menyelenggarakan kegiatan edukasi yang berkaitan dengan persiapan, proses penerbitan buku, serta melaksanakan diseminasi hasil penerbitan buku. Nah, dalam kegiatan kita ini, yaitu bedah buku merupakan nomor 2 ya dari misi kita, yaitu diseminasi dari hasil penerbitan buku. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang peningkatan kualitas, profesionalisme, sumber daya baik di internal maupun eksternal yang terlibat dalam kegiatan penerbitan buku. Nah, ini selalu kita lakukan ya, baik bagi penulis maupun bagi editor. Dan tadi pagi kita sudah mengadakan mengenai pendampingan untuk teman-teman dosen di buku ajar. Nah, itu adalah kegiatan edukasi dari misi kita yang ketiga. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan menulis bersama serta membentuk atau membina komunitas menulis. Dan ini sudah kita lakukan. Yang keempat ini kita punya banyak grup, ada grup buku ajar, itu terdiri dari 490-an ya untuk grup WA-nya. Kalau grup book chapter itu lebih banyak lagi, ada sekitar 3 atau 4 grup book chapter yang penuh ya, itu di kisaran 500 penulis. Yang kelima adalah menyelenggarakan kegiatan publikasi naskah akademik selain penerbitan buku, yaitu publikasi jurnal dan proceeding melalui seminar nasional. Nah, yang kelima ini insya Allah di tahun 2024 akan kita laksanakan, karena untuk tahun ini kita lagi persiapan ya untuk mengadakan proceeding melalui seminar nasional. Nanti Bapak-Bapak Ibu dosen mungkin bisa ikut dan mahasiswa juga bisa ikut. Yang keenam, menyelenggarakan kegiatan perluasan hasil penerbitan buku melalui media cetak maupun digital di toko buku dan di perpustakaan. Nah, ini kita sudah melaksanakannya. Next, Jevan. Nah, capaiannya data yang baru saya ambil di Desember 2023, ISBN itu sebanyak 2032, penulis kita itu selalu bertambah menjadi 9.149. Dan kita memiliki editor, yaitu 70 editor. Di sini sudah ada Buluis salah satunya. Dan event kita sudah 20 event, nah berarti hari ini adalah event yang ke-21. Untuk data haki, ini saya masih ngambil data haki yang lama, yaitu di September ya, masih 662. Mungkin sekarang sudah meningkat lagi untuk hakinya. Kita beri plus dulu ya buat capaian dari penerbitan Media Sense Indonesia. Terima kasih banyak. Kita lanjut. Next, Jevon. Oke, inilah toko buku online kita ya. Ada di tokonya, ada di ininya langsung, webnya langsung, dan ada juga di Shopee. Ya, sekarang juga ada juga di ada satu vendor kita juga ya untuk penerbitan pembelian buku melalui digital. Next, Jevon. Nah, ini yang di Shopee yang tadi saya bilang. Jadi teman-teman apabila yang hari ini mengadakan bedah buku terus tertarik dengan buku-bukunya, langsung aja nanti ada Media Sense Indonesia. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penerbit Media Sense Indonesia. Kepada pemateri dan kepada editor, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan izin belajar selama acara berlangsung. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu
Suci Haryanti MPD atas sambutan dan penyampaian informasinya terkait company profile dari Media Science sendiri. Produk baik buku ajar maupun book chapter yang tadi disampaikan oleh Bu Suci itu ibu-ibu, bapak-bapak hadirin dan pada mahasiswa bisa dilihat di tautan atau tempat-tempat yang sudah disampaikan pada di kesempatan sebelumnya tadi disampaikan oleh Bu Suci. Baik, selanjutnya kita memasuki acara inti yaitu pemaparan materi atau bedah buku sekaligus dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab yang nanti akan dipandu oleh Ibu Louis selaku editor dan moderator. Sebagai informasi bahwa ada 2 buku yang akan kita bedah atau kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu di sesi pertama berjudul Like Fungsi Jalan, dan yang kedua adalah Geoteknis Tanah dengan tema tadi upaya peningkatan infrastruktur yang berkeselamatan dan berkelanjutan. Acara inti ini akan dipandu langsung oleh Ibu Louis Elizabeth, STMT. Kepada beliau kami persilahkan. Saya tidak mendengar suaranya, Bu Lois. Bu Lois? Belum terdengar suaranya, Bu Lois. Mohon maaf, Bu Louis, suaranya belum kami bisa dapatkan. Ya, mohon izin Pak Anjar. Sudah. Oh, Sudah ya. terdengar, Bu. Sudah. Baik. Baik. Ya, terima kasih. Kasih Ibu Suci, terima kasih Pak Anjar sudah mengingatkan. Selamat siang dan salam untuk kita semua, para narasumber kita, juga para peserta, akademisi, praktisi, dan juga teman-teman mahasiswa. Untuk menyingkat waktu, saya mulai untuk buku yang pertama ini berjudul Like Fungsi Jalan. Mohon izin Pak Anjar, Ibu Suci, apakah boleh untuk share screen? Ya, silakan Ibu. Ya. Mungkin dibantu sama Jevon ya. Sudah terlihat Ibu untuk berbagi layarnya? Ya. Oke, silakan Mas Japon untuk oke. Baik. Ya. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan beberapa profil penulis dari book chapter Like Fungsi Jalan. Di sini ada 3 narasumber nantinya. Untuk yang pertama, Ibu Fadria Handayani ST dengan judul Jembatan. Ini beliau merupakan alumni teknik sipil dari Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2008. Saat ini beliau memiliki kepakaran di bidang jalan dan jembatan, begitu juga di pengairan, dan aktivitas saat ini beliau merupakan konsultan pengawasan, perencanaan, dan geoteknik. Mohon izin Pak Jevon, next. Mohon izin Pak Jevon untuk profil yang kedua, Ibu Insinyur Novitasari. Terima kasih Pak Jevon. Nah, kemudian narasumber kita yang kedua di buku Like Fungsi Jalan ini adalah Ibu Insinyur Novitasari ST CPFF MN. Beliau ini merupakan alumni S2 Teknik Sipil UGM Yogyakarta, dan dalam waktu singkat juga beliau akan menyandang Doktor Teknik Sipil UGM Yogyakarta. Saat ini beliau aktif sebagai dosen PTDI STTD mulai dari tahun 2009 sampai dengan sekarang, dan
ada beberapa asosiasi profesi yang diikuti oleh beliau dan beberapa buku, salah satunya di sini juga book chapter Laik Fungsi Jalan nanti akan dipaparkan oleh beliau. Mohon izin Pak Jevon untuk narasumber yang ketiga, Ibu Virginia. Terima kasih Pak Jevon. Narasumber yang ketiga ini adalah Ibu Virginia Claudia Lao, STMT. Beliau merupakan alumni S2 Teknik Sipil Konsentrasi Transportasi dari Universitas Hasanuddin Makassar. Saat ini beliau tercatat sebagai ahli asisten teknik di bidang keterpaduan pembangunan infrastruktur jalan dengan unit kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Terima kasih Pak Jevon, mohon izin untuk narasumber buku Geoteknik Tanah, Ibu Helen. Narasumber yang berikutnya dari buku Geoteknik Tanah adalah Ibu Insinyur Helen Adri Iren Sopakua, MT. Beliau merupakan alumni Teknik Sipil pada program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar di tahun 2013 dan saat ini beliau juga aktif sebagai dosen pada Fakultas Teknik Sipil Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar. Mohon izin Pak Jevon untuk narasumber yang terakhir, Ibu Marufah. Terima kasih Pak Jevon. Narasumber yang berikutnya untuk buku Geoteknik Tanah adalah Ibu Dr. Marufah, SP, MP. Beliau merupakan alumni Universitas Hasanuddin untuk program doktor pada tahun 2017 dan saat ini beliau aktif sebagai staf pengajar Fakultas Teknik Penairan di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan pangkat terakhir adalah lektor. Terima kasih Pak Jevon dan kami persilahkan untuk narasumber kita untuk memaparkan bagian dari bab yang telah ditulis oleh para narasumber kita masing-masing. Selamat memaparkan dan selamat menyaksikan dan selamat belajar untuk kita semua. Terima kasih. Bu Padria, suaranya belum bisa kami dengar. Izin. Belum terdengar, Bu. Belum terdengar juga, Ibu. Belum. Tadi ketika sound check terdengar ya Bu ya. Biasa Bu, kalau terkait hal-hal teknis seperti ini biasanya di tengah-tengah suka terjadi, padahal kalau melihat persiapan kita sudah sebaik mungkin. Tenang saja Bu.
Mungkin jika memang mau mengganti alatnya atau silakan dicoba. Padahal mic-nya sudah aktif ya Bu ya. Tapi suaranya belum terdengar. Atau bagaimana sambil menunggu Bu Padria menyiapkan eh, apa menyelesaikan masalah teknisnya, kita coba masuk dulu ke Bu Virginia jika Bu Padria berkenan. Bu Padria tidak bisa merespon juga ya. Mungkin kalau eh, jika tidak keberatan, Bu Virginia mungkin yang pertama menyampaikannya. Ya, siap Bapak. Nah, Bu Fadlia, izin mohon maaf, mungkin jika nanti sudah mic-nya bisa terdengar oleh kami, nanti tinggal disampaikan saja Ibu, izin. Terima kasih sebelumnya Ibu Fadlia. Silakan Bu Virginia. Oh, yang kedua, oh ya salah. Harusnya yang kedua Bu itu ya Bu, siapa Bu Novita. Bu Novita sudah hadir? Sudah hadir. Tapi nggak apa-apa, monggo Virginia aja kata. Oke. Silakan siapa yang berkenan. Kalau dari urutan itu Bu Tia dulu ya. Oh, memang ini nggak apa-apa Pak, saya duluan. Oke, baik silakan. Oke, baiklah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang lokasi rawan kecelakaan, di mana lokasi rawan kecelakaan ini merupakan bagian dari buku layak fungsi jalan. Salah satu tujuan penyelenggaraan layak fungsi jalan yaitu memberikan keselamatan bagi pengguna jalan. Jalan yang memenuhi standar teknis, jalan masih belum dapat memberikan keselamatan bagi para pengguna jalan. Hal inilah menjadi dasar, jadi tolak ukur keberhasilan layak fungsi jalan. Dengan adanya data kecelakaan lalu lintas, dapat identifikasi lokasi rawan kecelakaan. Nah, kita masuk ke definisi lokasi rawan kecelakaan. Di sini kecelakaan ini bersifat sering terjadi. Biasanya dia kemungkinan terjadinya pada suatu ruas jalan atau persimpangan dengan data minimal 3 tahun terakhir dia sering, bersifatnya sering. Kemudian di sini sifatnya juga acak, terjadi pada ruang waktu yang relatif sama. Kemudian di sini untuk penyebabnya pada kecelakaan ini penyebabnya bersifat multifaktor. Sehingga dalam untuk menentukan penyebab kecelakaan ini perlu diketahui kriteria apa yang dapat dilihat bahwa ruas jalan ini termasuk daerah lokasi rawan kecelakaan. Nah, suatu ruas jalan dinyatakan sebagai lokasi rawan kecelakaan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah angka kecelakaan pada tempat atau lokasi tersebut relatif tinggi. Jadi di sini pada lokasi kejadian tersebut relatif menumpuk atau terjadi di sekitar area lokasi yang sama. Kemudian lokasi kecelakaan pada area persimpangan atau segmen ruas jalan ini sepanjang 100 sampai 300 meter ini untuk jalan perkotaan, sedangkan untuk sepanjang 1 km ini untuk jalan antar kota. Kemudian selanjutnya kecelakaan yang terjadi dalam ruang dan rentan waktu yang relatif sama atau berulang dalam rentan waktu beberapa tahun terakhir, ya sesuai dengan standar PU untuk data kecelakaan ini minimal 3 tahun terakhir. Kemudian faktor penyebabnya dari kecelakaan ini memiliki faktor yang unik atau spesifik yang bersifat multifaktor. Selanjutnya, next. Nah, di sini adalah tahapan dari identifikasi untuk lokasi rawan kecelakaan. Yang pertama di sini mengidentifikasi dulu untuk lokasi-lokasi yang dari data kecelakaan yang memiliki jumlah kecelakaan tertinggi.
setelah diidentifikasi dan kan melakukan perankingan terhadap lokasi-lokasi yang sudah diidentifikasi tersebut dengan menggunakan pendekatan tingkat kecelakaan atau accident rate, kemudian dengan static quality control, kemudian dengan equivalent accident number. Setelah perankingan dilakukan, kemudian ditetapkan suatu ruas jalan itu ditentukan bahwa lokasi ini termasuk lokasi rawan kecelakaan atau tidak. Dan dari penetapan lokasi ini, penetapan lokasi yang prioritas untuk ditangani. Nah, di sini kejadian kecelakaan lalu lintas ini diklasifikasi menjadi black spot, black link, dan black area. Di mana black spot merupakan suatu lokasi kecelakaan yang biasa terjadi dalam rentan segmen jalan 200-300 meter. Sedangkan untuk black link sendiri ini merupakan kejadian kecelakaan dalam segmen atau ruas jalan dengan panjang minimum 1 kilo. Sedangkan untuk black area sendiri adalah suatu area terjadinya kecelakaan yang memiliki luas minimum 2 kali 2 km dengan kepadatan kecelakaan tertinggi. Nah, dari sini dalam mengidentifikasi black spot ini dibutuhkan pola tabrakan di lokasi tersebut. Untuk memperoleh pola tabrakan di lokasi rawan kecelakaan harus susun langkah-langkah tindakan pencegahan yang efektif dengan pendanaan yang minimum. Nah, di sini adalah langkah-langkah investigasi lokasi rawan kecelakaan yang dimulai dari menyusun daftar lokasi kecelakaan. Setelah disusun daftar lokasi kecelakaan itu harus dianalisis data kecelakaan yang didapat dari kepolisian. Setelah analisis data kecelakaan itu, dianalisis faktor penyebab kecelakaannya. Seperti kita ketahui, faktor penyebab kecelakaan sendiri terbagi menjadi 3, karena faktor manusia, sarana, dan prasarana. Selanjutnya, setelah diketahui faktor penyebab kecelakaan, dilakukan pemeriksaan terhadap lokasi rawan kecelakaan tersebut untuk menentukan upaya penanggulangannya. Nah, dari upaya penanggulangan ini harus menghitung biaya penanggulangan, kemudian menghitung keuntungan dari penanggulangan, kemudian menghitung benefit cost ratio pada titik rawan kecelakaan, di mana benefit cost ratio ini merupakan nilai benefit yang dibagi dengan cost yang dikeluarkan. Next. Nah, di sini setelah kita mengetahui lokasi rawan kecelakaan, kita harus mengetahui karakteristik dari kecelakaan itu sendiri. Analisis data untuk mengetahui karakteristik kecelakaan lalu lintas ini melalui pendekatan 5W dan 1H, yaitu Y sebagai penyebab kecelakaan, kemudian what itu dari tipe tabrakan, where itu dari lokasi kecelakaan, kemudian who pengguna jalan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, when adalah kejadian waktu kecelakaan, dan how adalah tipe pergerakan kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Nah, di sini untuk Y sendiri, dia mencakup terbatasnya jarak pandang, pelanggaran terhadap rambu lalu lintas, pelanggaran kecepatan, kemudian kurangnya antisipasi pengemudi dalam mengemudi kendaraan, kemudian kurangnya konsentrasi pengemudi, kemudian ini parkir di tempat yang salah, kemudian kurangnya penerangan pada jalan, dan terakhir tidak memberi tanda kepada kendaraan lain pada saat melintasi suatu ruas jalan. Kemudian dari what sendiri ini untuk jenis dari tabrakan itu, apakah tabrak pejalan kaki, benda, tabrak depan-depan, tabrak depan-belakang, depan-samping, tabrak samping-samping, belakang-belakang, atau sebagainya. Nah, kemudian where ini adalah lingkungan di mana kecelakaan itu terjadi. Apakah di permukiman, apakah di area pendidikan, area komersil, ataupun daerah itu terjadi di daerah perkotaan atau daerah kabupaten. Nah, who adalah siapa yang terlibat dari kecelakaan? Pejalan kaki kah, mobil penumpang umum, mobil angkutan barang, bus, sepeda motor, ataupun kendaraan tidak bermotor. Kemudian untuk when sendiri itu adalah kejadian kecelakaan, bisa dari pagi, siang, sore, malam, keadaan hujan, berkabut, asap, dan sebagainya. Kemudian how, ini dari pergerakannya, tegak lurus, memotong atau pada saat menyiap, berbelok kiri, berputar arah, berhenti mendadak, keluar dari tempat tempat parkir atau tempat yang lain, kemudian bergerak terlalu lambat. Ini bisa terjadi dari kecelakaan. Dan selanjutnya dari dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 ini tentang lalu lintas angkutan jalan, pengawasan terhadap pelaksanaan program keamanan dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan ini meliputi dari audit, inspeksi, dan pengamatan dan pemantauan. Inspeksi keselamatan jalan dilakukan ini secara periodik berdasarkan skala dari prioritas. Nah, untuk penanganan lokasi kecelakaan sendiri,
di sini ada beberapa prinsip yang harus garis bawahi. Di antaranya adalah yang pertama adalah penanganan lokasi rawan kecelakaan ini sangat bergantung pada data kecelakaan. Tentu sekali data kecelakaan yang akurat ini dapat sangat membantu dalam penanganan daerah lokasi atau lokasi rawan kecelakaan. Yang kedua adalah penanganan lokasi rawan kecelakaan harus dapat menekan jumlah korban kecelakaan maksimal pada lokasi kecelakaan tersebut. Kemudian penyelesaian penanganan dan kecelakaan dipilih atas dasar pertimbangan tingkat reduksi kecelakaan dan pertimbangan yang ekonomis. Yang terakhir adalah upaya penanganan untuk meningkatkan keselamatan pada lokasi rawan kecelakaan dapat dilakukan dengan rekayasa jalan serta manajemen dan rekayasa lalu lintas. Nah, untuk penanganan lokasi rawan kecelakaan sendiri ini dapat melalui single site plan, mass action plan, road action plan, dan area action plan. Untuk single site plan ini merupakan lokasi penanganan yang radius penanganannya 200 sampai 300 meter dan ruas segmen sepanjang 500 meter. Sedangkan untuk mass action plan ini dapat ditangani berupa suatu ruas jalan. Jadi misalnya ruas jalan A ini ditangani seluruhnya. Jadi secara umum kecelakaan yang berlangsung dengan cara menyebar. Kemudian faktor penyebab kecelakaan juga bersifat umum. Nah, untuk road action plan sendiri di sini merupakan lokasi penanganan berupa ruas jalan atau segmen jalan dengan panjang minimal 1 kilo. Terdapat tingkat kecelakaan yang tinggi. Kemudian strategi penurunan tingkat kecelakaan berdasarkan tipikal kecelakaan tertinggi di ruas atau jaringan jalan tersebut berdasarkan kelas atau fungsi jalan tertentu. Nah, selanjutnya untuk area action plan. Nah, area action plan ini merupakan wilayah atau suatu area terburuk dari suatu lokasi rawan kecelakaan yang merupakan suatu wilayah dengan luas minimal 2 kali 2 km dengan tingkat kepadatan tertinggi. Ukuran relatif kecelakaan yang digunakan adalah tingkat kepadatan kecelakaan. Sedangkan untuk kecelakaan biasanya sifatnya terjadi secara menyebar. Kemudian karakteristik dari kecelakaan yang terjadi di area tersebut bersifat global. Untuk meningkatkan keselamatan jalan secara umum, ini dapat dilakukan prevensi dan mereduksi kecelakaan. Prevensi dapat dijalankan dengan melakukan perhatian lebih spesifik terhadap aspek perencanaan jaringan dan desain jalan. Beberapa poin dalam suatu perencanaan jaringan jalan yang berhubungan dengan keselamatan yaitu perencanaan guna lahan dan zoning. Sedangkan untuk yang tergolong dalam bagian aspek desain yaitu perencanaan geometrik jalan. Jadi seperti dari alignment vertikal, alignment horizontal, kecepatan rencana, sistem drainase, penerapan rambu dan marka jalan, serta fasilitas penyeberangan jalan. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk bab dari lokasi rawan kecelakaan, karena bab ini merupakan bagian dari buku layak fungsi jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Bu Lisa. Baik, terima kasih paparan materi dari Ibu Novitasari. Selanjutnya mohon izin untuk pemateri berikutnya. Apakah Ibu Fadria sudah siap? Mohon izin, sepertinya Ibu Fadria belum masuk kembali bergabung. Sambil menunggu, kami persilahkan untuk Ibu Virginia Claudia Lao, STMT. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya masuk ke bahan paparan, saya ingin mengucapkan apresiasi saya untuk pihak penyelenggara dalam hal ini Media Sains Indonesia, kemudian untuk Ibu Moderator dalam hal ini selaku editor, kemudian rekan-rekan penulis yang juga
selaku narasumber pada kegiatan siang hari ini. Terima kasih untuk kerjasama dan kekompakan kita selama kurang lebih 2 minggu. Kita menyiapkan acara siang hari ini. Mudah-mudahan acara di siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Izin saya mungkin menyampaikan sedikit overview terkait materi perkerasan jalan yang merupakan salah satu bab dari buku Laik Fungsi Jalan. Mungkin sebagian dari peserta bedah buku dan kuliah umum kita pada siang hari ini masih kurang familiar dengan istilah laik fungsi jalan. Nah, izin saya menyampaikan bahwa laik fungsi jalan itu sebenarnya merupakan satu kondisi dari sisi pengguna dapat memberikan syarat keselamatan. Kemudian dari sisi penyelenggara, tentunya ruas yang laik itu dapat memberikan kepastian hukum. Ya, next. Kemudian berangkat dari definisi tersebut, ada keinginan masyarakat terkait jalan yang aman, nyaman, selamat, dan ekonomis. Kemudian kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara jalan, yaitu tentunya harus menyediakan jalan yang aman, nyaman, dan berkeselamatan serta ekonomis. Dari kolaborasi dua faktor tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa jalan yang laik itu merupakan jalan yang layak dan baik. Next. Ini terkait regulasi yang kita gunakan dalam melakukan laik fungsi jalan. Mungkin sebenarnya untuk materi laik fungsi jalan ini lebih ke arah praktis, karena saya yakin untuk materi ini masih jarang disampaikan pada perkuliahan. Jadi sedikit informasi bahwa dasar hukum dari pelaksanaan laik fungsi jalan ini yaitu dari PP nomor 34 tahun 2006 tentang jalan, kemudian yang sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 19 tahun 2011 dari persyaratan teknis dan administrasi itu masing-masing ada 6 persyaratan. Nah, dalam hal ini saya menyampaikan persyaratan teknis ketiga terkait struktur perkerasan jalan. Mengapa struktur perkerasan jalan ini penting? Karena seperti yang kita ketahui bahwa struktur perkerasan jalan itu merupakan bagian yang penting yang bersentuhan langsung dengan pengguna jalan. Dan tujuan dari laik fungsi jalan ini yaitu untuk meminimalisir fatalitas dari kecelakaan yang terjadi akibat persyaratan-persyaratan teknis ataupun administrasi yang mungkin tidak dipenuhi oleh penyelenggara jalan. Kemudian next. Nah, dari struktur perkerasan jalan ada beberapa penilaian yang dilakukan ketika kita melakukan kegiatan laik fungsi jalan. Ini beberapa contoh, yaitu kerusakan jalan itu sendiri, seperti yang kita lihat di gambar, itu ada rating, kemudian ada retak, ada jalan berlubang, kemudian ada deformasi. Ketika kita mendapatkan kondisi seperti yang tampak di layar, tentunya untuk mendapatkan suatu infrastruktur jalan yang laik, maka kita butuh melakukan upaya-upaya dalam hal ini seperti yang dapat kita lihat di layar, yaitu ada beberapa contoh pekerjaan preservasi jalan untuk retak sendiri,
yaitu upayanya dengan melakukan sealing, kemudian untuk lubang kita lakukan patching atau penambalan, kemudian untuk alur ataupun deformasi kita itu membutuhkan perataan setempat atau spot leveling, kemudian untuk kerusakan tepi itu kita butuhkan perbaikan, kemudian begitu juga untuk kondisi permukaan jalan yang mungkin membutuhkan perbaikan, itu ada upaya pelaburan aspal ataupun perbaikan retak, kemudian perbaikan permukaan yang bergelombang atau corrugation. Kemudian yang terakhir itu mungkin untuk meratakan alur ketika permukaan jalan tersebut terjadi rutting, dalam hal ini untuk mempertahankan lereng melintang yang berada pada jalan. Kemudian dari Permen PU nomor 11 tahun 2010 ada 3 kategori untuk menilai bahwa suatu perkerasan jalan itu laik apa tidak. Yang level pertama itu laik fungsi, kemudian yang kedua itu laik fungsi bersyarat, dan yang ketiga itu tidak laik fungsi. Nah, mungkin dari upaya kita untuk mendapatkan laik fungsi jalan, mungkin dapat terlihat dari layar bahwa apa yang kita lakukan diharapkan infrastruktur jalan itu dapat menyajikan suatu permukaan jalan yang rata, yang baik, dan nyaman serta aman untuk digunakan bagi pengguna jalan. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih paparan materi dari Ibu Virginia. Mohon izin untuk selanjutnya Ibu Fadria. Izin Ibu Fadria. يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة. Mohon izin untuk Ibu Fadria, apakah sudah siap? Waktu dan layar mohon izin untuk Ibu Fadria.
Ibu Louis, suaranya tidak kedengaran. Mohon izin Ibu Fadria, apakah sudah bisa? Eh, Fadria, Sorry, Mami. mohon izin Ibu Fadria, apakah sudah bisa Ibu? Ya bisa, sudah kita dengar, saya sudah. Ya. Baik, terima kasih Bu Fadria. Silahkan ke layar, Ya, silahkan. ya, makasih. Maaf ini nggak tahu kenapa terganggu anunya. Iya, saya di sini akan bahas struktur jembatan. Kita tahu jembatan itu kan penghubung antara jalan satu dengan jalan yang lain yang bisa nanti dilewati kendaraan-kendaraan. Yang dimana di bawahnya itu kan akan dilewat ada sungai atau saluran-saluran yang lain. Nah, parameter jembatan ini ada dua itu, ada di struktur di atas, ada struktur di bawah. Struktur atas itu terdiri atas trotoar, gelagar, kayak balok-balok, diafragma, ikatan pengangkut, tumpuan bearing, dan lain-lain. Nah, kalau di struktur bawah itu biasa ada kayak pilar, abutmen, drainase, dan lain-lain juga. Lanjut di next. Nah, jembatan itu, permasalahan di jembatan itu sering sekali kita dapatkan. Nah, paling biasa permasalahan di jembatan itu paling biasa masalah faktor utama biasa bencana alam. Dan kedua biasa faktor dari
bangunannya itu sendiri, seperti kayak masalah pondasinya, abutmennya, pilar dan plat lantainya yang retak itu. Next, hal-hal yang perlu ditangani dalam jembatan itu yang untuk mengatasi permasalahan biasanya itu kita perlu melakukan survei-survei kerusakan-kerusakan yang terjadi di jembatan itu. Seperti kita survei ulang baik dari segi topografinya, arus sungainya, dan biasa juga diselidiki penyelidikan tanahnya itu sampai di mana untuk bisa dibangun pondasinya ke dalam berapa tanah kerasnya. Jika jembatan nanti ada sebagian besar yang rusak, tidak sampai mengganti jembatan yang begitu biasa dalam penanganan jembatan. Next, enggak, sudah. Yes. Sekian, makasih. Maaf. Baik, terima kasih paparan dari Ibu Badria. Selanjutnya kita masuk kepada acara diskusi dan juga tanya jawab ya sebelum masuk kepada paparan dari buku yang kedua bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan mungkin boleh raise hand, nanti akan langsung ditanggapi oleh para narasumber kita. Silakan bagi para peserta kita yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai materi tadi yang dipaparkan, mungkin boleh raise hand. Ibu, kalau saya izin bertanya, ya, apakah berkenan? Boleh, silahkan Oke. Pak. Oke. Saya hanya pertama terima kasih untuk kesempatannya. Kemudian karena ini ketidaktahuan saya terkait apa yang dibahas kali ini. Jadi kenapa di kita itu sering dilakukan perbaikan-perbaikan atau apa ya di setelah jalannya itu bagus, tiba-tiba ada digali apa untuk kabel listrik misalkan atau PDAM, sehingga setelah itu tidak ada perbaikan yang menurut saya sesuai dengan kondisi sebelumnya, sehingga malah terjadi lubang-lubang atau penutupan-penutupan yang tidak lagi seperti yang bentuk sebelumnya. Itu kenapa ya, Bu ya? Apakah memang tidak ada keselarasan antara PUPR dengan pihak-pihak terkait sehingga jalan itu menjadi bentuknya dan fungsinya menjadi tidak seperti semula gitu?
Mohon izin siapapun yang berkenan untuk menjawab pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Pak Anjar ya, sekaligus menjadi pengalaman ya Pak Anjar. Mungkin buat Betul. kita semua juga yang pelaku pengguna jalan ya. Mohon izin saya berikan kesempatan untuk pakarnya ini Ibu Virginia. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu Moderator. Izin mungkin menjawab Pak Anjar berdasarkan pengalaman Pak. Sebenarnya kalau terkait sebenarnya yang tadi Bapak sampaikan itu mungkin terkait utilitas ya. Jadi ketika di badan jalan kita ada penggalian terkait mungkin pemasangan utilitas, sebenarnya untuk pemanfaatan badan jalan sendiri itu sudah ada diatur dalam Permen PUPR Pak. Dan dalam peraturan menteri itu sebenarnya sudah mengamanahkan bahwa pihak vendor yang memasang utilitas tersebut pada badan jalan, entah itu mungkin ranahnya jalan nasional atau provinsi atau kabupaten kota, itu wajib melakukan pengembalian kondisi seperti semula. Cuman hal ini kembali lagi kepada pihak vendornya sendiri, bagaimana cara metode kerja mereka, kemudian kepada kalau istilah kami sih penanggung jawab ruas jalan tersebut. Seperti itu sih Pak. Dan biasanya kalau kebetulan saya di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, dalam hal ini lingkup wilayah kami itu di Jalan Nasional. Kalau dari kami sendiri sebenarnya untuk pengembalian kondisi akibat pekerjaan utilitas di jalan nasional itu, kalau memang tidak sesuai standar, kami tidak akan menandatangani berita acaranya, Pak. Kalau di kami seperti itu, karena itu sudah menjadi kesepakatan bahwa apa yang sudah diatur dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa pihak vendor ketika ada izin terkait pemanfaatan badan jalan, apapun itu harus kembali ke kondisi semula. Jadi seperti itu Pak yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Virginia. Gitu. Karena memang idealnya ya Bu ya, kan idealnya dan seharusnya gitu seperti itu. Tapi memang yang pengalaman kami pribadi di lapangan justru jalan yang sudah baik, yang kami jadi heran itu tadi jalan sudah baik, tiba-tiba ada penggalian apa, sudah lagi di itu lagi ada lagi penggalian apa. Maksudnya apakah tidak ada berkesinambungan antara pihak-pihak terkait? Maksudnya ketika ada sebelum perbaikan jalan ya boya gorong-gorongnya atau apa penggaliannya dulu deh gitu biar nanti itu rapi, tapi mungkin ada di apa di lapangan tidak seidealis itu ya Bu ya, tidak seideal itu maksudnya. Baik, terima kasih Bu Virginia atas jawabannya. Yang lain mungkin boleh izin Bu Louis ya, yang lain boleh silakan mengajukan pertanyaan mengangkat tangannya untuk bisa menanyakan langsung terkait yang dibahas oleh Bapak Ibu-ibu narasumber di buku pertama. Silakan. Izin boleh bertanya?
Boleh, Mangga, silakan. Oke. Eh, terkait dengan masalah kerusakan jalan yang tadi dibahas oleh Ibu siapa ya, yang narasumber kedua. Eh, Ibu, eh, kira-kira ya kalau yang kita katakan bahwa jalan itu mengalami kerusakan akibat gelombang, akibat kerusakan-kerusakan, itu kita bisa memberikan nilai berapa persen terjadi kerusakan jalan. Umpamanya ini jalan karena mungkin tanah dasarnya kurang kurang mendukung, daya dukung tanah dasarnya kurang baik atau apa. Itu kita tahunya bagaimana ya Bu? Kalau umpamanya kan jalan sudah ada lapisan aspal nih, jadi kita dari mana kita bisa identifikasi bahwa ini terjadi kerusakan akibat ini dan sudah berapa persen begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Helen. Ya, kita juga sama-sama belajar. Saya juga apa namanya? Saya juga penasaran dengan kondisi kerusakan jalan kita. Mohon izin untuk Ibu Virginia, silakan. Ya, moderator. Izin menjawab Bu terkait pertanyaan kerusakan. Kalau pengalaman kami, di kami itu ada namanya survei kondisi jalan. Nah, survei kondisi jalan itu kita lakukan interval 100 meter. Jadi untuk menilai berapa persen suatu kerusakan, entah yang tadi Ibu Helen sampaikan mungkin itu terjadi apa namanya, rating atau deformasi, itu cara menilainya tuh per 100 meter dari jalan tersebut. Jadi untuk panjangnya itu 100 dikali lebar jalannya berapa. Jadi itu nanti ditarik istilahnya di bagian kerusakan itu kita ukur, kemudian dimensi panjang kali lebar dari segmen 100 meter itu yang dijadikan persentase dari kerusakan, misalnya untuk kerusakan alur ataupun rating. Jadi seperti itu. Dan rata-rata sebenarnya kalau terkait rating ataupun deformasi itu memang pertama disebabkan oleh mungkin tanah dasar dari perkerasan tersebut. Entah mungkin ada pada saat pelaksanaan ada prosedur yang mungkin sebenarnya entah mungkin secara kualitas pemadatan itu belum memenuhi, tapi bisa saja apa namanya, seharusnya anggaplah misalnya pemadatan itu minimal untuk tanah dasar 95%. Mungkin kita tidak tahu, soalnya di pelaksanaan itu kan ada beberapa pihak yang terkait. Pertama itu kontraktor, konsultan, kemudian PU sebagai owner. Nah, kita tidak tahu pada saat pelaksanaan kah atau pengawasan kah kualitas dari pemadatan itu kurang. Jadi kemungkinan itu dari mutu pelaksanaan, atau yang kedua dari mutu material subgrade-nya sendiri. Kemudian yang ketiga bisa saja dari beban muatan lalu lintas, Bu. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, jalan-jalan kita ini sebenarnya idealnya kan sudah ada pengaturan terkait apa namanya, beban muatan atau overdimensi, overload. Nah itu cuman namanya kita hidup di Indonesia ini ada saja hal-hal yang sebenarnya dilarang tapi
tetap dilakukan. Jadi mungkin seperti itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Maka sama-sama Bu. Terima kasih untuk tanggapan dari Ibu Virginia. Mohon izin untuk para peserta yang mungkin masih ingin berdiskusi dengan narasumber kita, mungkin bisa raise hand. Izin Bu Moderator mau bertanya sedikit. Baik, mohon izin silahkan Ibu Ainun. Iya, terima kasih. Mohon maaf, kami belum bisa ngaktifin video kamera. Ini Bu sedikit mau bertanya tentang like fungsi. Nah, tadi kan dijelaskan ada 3 kategori like fungsi. Jadi pertama like fungsi, terus like fungsi bersyarat, dan tidak like fungsi. Nah, itu boleh dikasih sedikit gambaran enggak terkait kondisi yang seperti apa yang sudah like fungsi atau masih bersyarat atau belum? Apakah ini juga terkait dengan nilai IRI atau nilai ketidakrataan permukaan jalan? Makasih. Baik, terima kasih Ibu Ainun. Mohon izin bagi para narasumber kita yang ingin menanggapi, silahkan. Ya, terima kasih Bu Moderator. Izin sedikit menanggapi terkait 3 syarat yang tadi disampaikan oleh Ibu Ainun. Itu sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2010 untuk syarat laik fungsi sendiri itu sebenarnya definisinya itu adalah suatu kondisi di mana ruas jalan tersebut dalam kondisi baik dan memenuhi persyaratan teknis dan administrasi. Kemudian untuk laik fungsi bersyarat definisinya itu bahwa ruas tersebut masih dapat memberikan keselamatan bagi para pengguna, namun memang dari sisi persyaratan teknis ataupun administrasi ada beberapa hal minor yang mungkin masih butuh rekomendasi untuk perbaikan. Jadi ibaratnya kalau laik fungsi bersyarat itu suatu ruas jalan tersebut masih memberikan keamanan dan keselamatan lah, walaupun mungkin ada kekurangan-kekurangan minor dari jalan tersebut. Kemudian untuk persyaratan syarat yang kedua itu tidak laik fungsi, tentunya dinilai bahwa suatu ruas itu tidak memenuhi baik secara kriteria administrasi ataupun teknis. Jadi mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapan dari Ibu Virginia. Mungkin dari narasumber kita, Ibu Novita dan juga Ibu Fadria ingin menambahkan, silahkan. Baik, untuk sesi selanjutnya kita masuk kepada buku yang kedua dengan judul Geoteknis Jalan dengan pemateri kita yang pertama, Ibu Insinyur Helen Sopakua, MTek. Kami persilahkan waktu dan layar untuk Ibu Helen. Terima kasih Ibu Moderator. Tolong materinya Pak. Ya, next. Ya.
pada musim penghujan seperti sekarang ini, sering kita mendengar adanya kelongsoran. Ya. Kelongsoran itu terjadi biasanya karena kondisi tanah yang tidak stabil atau kondisi tanah yang menjadi bergerak, lalu mendorong dinding penahan tanah sehingga dinding itu tidak kuat lagi menahan dorongan daripada tanah itu, sehingga dinding penahan tanah itu menjadi kolaps dan terjadilah keruntuhan dan terjadi longsor. Itu kalau pada kondisi penghujan, maka tanah itu berada dalam kondisi jenuh air, sehingga tekanan yang diberikan kepada dinding penahan tanah itu ada dua, akibat tanah itu sendiri dan akibat dari tekanan air. Nah, ini yang menyebabkan dinding penahan semakin rentan terhadap kerusakan dan tanah atau lereng menjadi rentan terhadap longsor. Tekanan tanah itu terjadi akibat adanya tegangan. Tegangan vertikal yang terjadi pada tanah. Tegangan vertikal ini terjadi akibat kondisi tanah pada kedalaman atau pada elevasi tertentu di bawah permukaan tanah akibat adanya berat volume tanah, kondisi tanah, jenis tanah. Lalu tegangan ini adalah dalam arah vertikal, sehingga ada tegangan yang bereaksi terhadap aksi yang terjadi, sehingga itu namanya tegangan horizontal. Lalu tegangan ini kalau sama besar dengan tegangan vertikal, maka kondisi tanah ini akan diam. Itu yang kita sebutkan kondisi tanah diam. Jadi K-nya, koefisien tekanannya itu koefisien 0. Pada kondisi aktif, karena tanah didorong, maka dia dinding akan menjauh dari massa tanah sejauh delta L, dia akan menjauh. Nah, untuk itu kita perlu mengadakan perhitungan atau analisa terhadap tekanan yang terjadi. Dan kita harus tahu bahwa tegangan yang terjadi itu adalah sedalam atau setinggi dinding penahan tanah. Pada dasar dinding penahan tanah itu terjadi tegangan. Tegangan ini akan menjadi ketegangan aktif apabila tegangan horizontal yang diberikan lebih besar daripada tegangan vertikal. Jadi tegangan utamanya itu, tegangan selnya itu lebih besar dari tegangan utama, sehingga terjadi koefisien aktif. Ya. Kemudian pada kondisi di mana dinding penahan itu mendorong massa tanah di belakang dinding penahan tersebut, bisa diakibatkan karena adanya void yang besar atau karena sudah terjadi musim panas, air sudah terdrainase, air sudah terdrain, sehingga tanah ini menjadi longgar, sehingga dinding penahan ini dengan tidak stabil dan dia mendorong ke arah massa tanah, sehingga terjadi perpindahan dinding sejauh delta L dari ke dalam massa tanah. Kondisi ini bisa disebut terjadinya tekanan pasif, artinya dorongan dari dinding ke arah massa tanah. Next, Jepang. Ya. Untuk itu, kita memerlukan menghitung tekanan tanah. Tekanan tanah itu adalah ada dua, tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif. Parameter yang harus kita gunakan sebagai tekanan tanah itu untuk menghitung tekanan tanah, pertama, tingginya dinding penahan tanah, kemudian jenis tanah, apakah dia tanah lempung, kepasiran,
atau dia lempung murni atau dia pasir padat. Kemudian yang berikut adalah berapa nilai kohesinya dan berapa nilai sudut geser dalam dari tanah tersebut. Pada kondisi tanah aktif itu menurut ada dua teori, yaitu teori Rankine dan teori Coulomb. Kalau teori Rankine, dia mengatakan bahwa tanah itu dia dalam kondisi seimbang plastis. Lalu kemudian tanah uruk itu dia bukan tanah lempung, dia tidak berkohesi. Lalu kemudian dia katakan bahwa gesekan antara dinding dan tanah uruk itu tidak ada. Sehingga dia memberikan koefisiennya yaitu sigma 3 dibagi dengan sigma 1. Jadi yang kita kenal yaitu 1 dikurang sin sudut geser dalam dibagi dengan 1 plus sin sudut geser dalam. Dan tekanan tanah itu adalah koefisien untuk tegangan yang terjadi pada ini, pada lapisan bawah, pada bawah daripada dinding penahan tanah. Di situ adalah koefisien aktif dikali gamma dikali unit weight tanah dikali dengan kedalamannya ya. Kemudian tekanan tanah aktif itu bekerja pada 1/3 dari dasar dinding penahan tanah. Nah, kemudian setelah itu setelah dianalisa kita akan tahu berapa tekanan aktifnya. Kemudian tekanan pasif juga demikian. Menurut teori Rankine, kita bisa menghitungnya dengan koefisien pasif dikali dengan gamma tanah, unit weight tanah dikali H, dikali juga ke dalam tingginya dinding penahan tanah dibagi 2. Ya, dan titik beratnya berada pada 1/3 dari dasar dinding penahan tanah. Lain lagi kalau teori yang diberikan oleh Coulomb. Coulomb mengatakan bahwa tanah itu dia dalam kondisi isotropis homogen. Jadi ada sudut gesek dan ada nilai kohesi. Kemudian bidang longsor itu dan permukaan tanah uruk itu rata. Tetapi kalau ada sudut kemiringan maka kita akan mendapatkan 2 tekanan tanah vertikal dan tekanan horizontal, merupakan uraian gaya dari tekanan tanah yang terjadi. Kemudian dia mengatakan bahwa gaya gesek itu ada pada bidang dan pada dinding penahan tanah itu gaya gesek gaya theta sudut gesek theta dengan itu adalah terjadi karena adanya sudut geser daripada tanah terhadap jenis material dinding penahan tanah. Nah, lalu kemudian dia mengatakan lagi bahwa keruntuhan dinding penahan tanah dianggap masalah dengan dimensi. Jadi kita juga harus memperhatikan dimensi ya. Itu adalah untuk kita menghitung tekanan tanah yang terjadi pada dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah ini dia berfungsi untuk menjaga massa tanah tidak bergerak sehingga tidak terjadi kelongsoran. Untuk itu perlu next ya. Maka untuk itu dilakukan tindakan pencegahan dengan membangun ulang dinding penahan tanah atau mendesain ulang dinding penahan tanah sesuai dengan tanah urugan atau mendesain dinding penahan pada daerah yang kita mau lakukan penimbunan ya. Kemudian pada tindakan ini kita perlu mengetahui gaya-gaya lateral yang terjadi untuk kita menghitung nilai-nilai keamanan. Nilai-nilai keamanan yaitu
dinding penahan tanah harus aman terhadap geser, aman terhadap guling, dan aman terhadap pecah. Untuk jenis tanah kohesif, dianjurkan untuk angka keamanan itu minimum 1,6. Jadi itu adalah tindakan untuk mencegah adanya tekanan atau meminimalisir adanya tekanan tanah lateral pada tanah atau pada lereng tanah. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih untuk paparan materi dari Ibu Helen. Selanjutnya kita kepada pemateri kita yang terakhir, Ibu Dr. Marufah. Waktu dan layar kami persilahkan Ibu Marufah. Baik, Bu Luis, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena saya pemateri penutup, saya lanjutkan. Jadi saya membahas tentang keruntuhan tanah. Apa sebenarnya yang disebut dengan keruntuhan tanah? Keruntuhan tanah kita sebut juga dengan longsor. Jadi merupakan peristiwa terlepasnya massa tanah dari suatu lereng akibat terganggunya stabilitas lereng. Jadi ada dua definisi yang saya paparkan di sini, bahwa menurut di Perita bahwa gerakan tanah menurun atau massa tanah akan bergerak, massa tanah atau batuan akan bergerak atau keduanya bercampur karena adanya atau terganggunya stabilitas tanah dari batuan penyusunnya. Jadi inti dari longsor itu adalah stabilitas lereng yang tidak stabil. Dari ada faktor-faktor pemicu terjadinya longsor. Kemudian menurut Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyatakan bahwa massa tanah atau material campuran lempung, kerikil, pasir, dan krakal serta bongkah dan lumpur akan bergerak sepanjang lereng atau keluar dari karena faktor gravitasi bumi. Jadi yang pertama karena stabilitas lereng dan yang kedua adanya gravitasi bumi. Slide selanjutnya. Secara umum ada 7 faktor-faktor penyebab longsor. Yang pertama jenis tanah. Jenis tanah yang kita maksud di sini adalah jenis tanah menurut besar butirnya ada 3. Yang pertama yaitu pasir. Yang kedua ada tanah lempung dan yang ketiga tanah liat. Yang paling rentan menyebabkan longsor adalah jenis tanah liat. Kenapa? Karena jenis tanah liat mempunyai sifat mengembang dan mengkerut yang sangat tinggi. Apalagi jenis tanah monorilonit, di mana pada saat kering dia menyusut sangat tinggi, dia tipe 21. Sedangkan kalau dia musim hujan, dia menyerap air sangat besar sehingga dia mengembang. Jadi kemampuan mengembang mengkerutnya itulah yang menyebabkan dia sangat rentan terhadap longsor. Jadi pada awal musim hujan jenis tanah liat ini akan menyerap banyak air sehingga dia mudah sekali bergerak. Itu menurut jenis tanah. Kemudian yang kedua curah hujan. Longsor tidak akan terjadi apabila tidak ada hujan. Jadi di awal musim hujan kejadian longsor itu sangat rentan. Kenapa? Karena secara tiba-tiba atau secara perlahan air akan masuk ke dalam tanah di antara retakan-retakan. Jadi terjadinya musim kemarau seperti sekarang ini yang begitu panjang, ya agak panjang ya. Kemudian tiba-tiba ada turun hujan, air itu akan masuk ke dalam sela-sela retakan, kemudian tanah akan menyerapnya dan dengan jenuhnya tanah sangat rentan untuk terjadinya longsor. Faktor yang ketiga kemiringan lereng. Jadi secara umum lereng yang sangat miring itu adalah 100% sama dengan kemiringan 45 derajat. Jadi semakin miring lereng, semakin rentan terjadinya longsor karena kemampuan untuk bergesernya tanah akibat tanah itu jenuh ditentukan oleh lereng. Jadi ada beban yang dipikul oleh tanah pada saat dia jenuh, kemudian ada bidang mincir itu yang menyebabkan dia mudah bergerak. Jadi kelerengan mempunyai peranan yang cukup besar.
Jadi faktor pertama, kedua, dan ketiga itu adalah faktor alam. Tetapi faktor lereng kita bisa cegah, jadi kelongsoran atau longsor ini bisa kita cegah di kelerengan dengan memotong lereng. Contohnya membuat teras, kemudian menanam pohon menurut kontur. Jadi faktor lereng kita bisa cegah dengan metode vegetatif, yaitu penanaman menurut kontur, kemudian bisa juga dengan metode mekanik dengan pembuatan teras sehingga lerengnya menjadi terpotong, sehingga kemampuan air untuk menyebabkan terjadinya longsor jadi berkurang. Kemudian penggunaan lahan. Jadi penggunaan lahan kita definisikan adalah merubah bentang lahan, fungsi bentang lahan. Tadinya misalnya lahan hutan kita jadikan areal pertanian. Nah, dengan merubah penggunaan lahan ini menyebabkan lahan itu mudah sekali terjadi longsor. Karena tadinya dia areal tertutup, tiba-tiba menjadi terbuka. Itu yang terjadi di Hulu Das Jeneberang ya, di daerah catchment area di sekitar Malino sana. Banyak lahan-lahan hutan yang tadinya tertutup oleh alang-alang atau vegetasi, pohon tiba-tiba dirubah, disulap menjadi lahan pertanian intensif. Nah, ini yang menyebabkan tanah itu rawan bergerak. Kemudian getaran. Getaran ini disebabkan oleh karena gempa atau karena adanya alat berat, ya. Jadi dengan adanya getaran itu daya ikat butir-butir tanah itu sangat rentan terlepas sehingga dia mudah bergerak. Kemudian erosi dan pengikisan tanah. Jadi pada areal-areal tebing sungai atau tebing jalan biasanya ada kelokan. Nah, dengan adanya arus yang deras sehingga terjadi pengikisan di pinggir-pinggir tebing sehingga dia mudah longsor atau mudah runtuh ya kalau di sungai. Kalau di jalan biasanya di kelokan jalan seperti kalau kita daerah ketinggian ya, kalau kita menuju dari Makassar ke Malino seperti di Makassar itu biasanya ada kelokan jalan di mana pinggir-pinggir kelokan itu pohon-pohonnya ditebang. Itu membuat stabilitas lereng menjadi terganggu sehingga dia mudah runtuh. Ya, akhirnya tanahnya tererosi turun ke bawah. Kemudian pemotongan lereng. Pemotongan lereng biasanya disebabkan karena pelebaran jalan atau normalisasi sungai ya. Jadi sungainya diluruskan. Nah, pemotongan lereng inilah yang menyebabkan stabilitas lereng terganggu sehingga dia sangat rawan longsor. Jadi intinya longsor itu disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama kecuramannya, kemudian adanya bidang lincir. Jadi walaupun dia curam tapi tidak ada bidang lincir, tanah itu tidak bisa jenuh. Kemudian faktor utama adalah hujan. Jadi longsor itu bisa terjadi kalau ada curah hujan yang cukup yang dapat menjenuhkan tanah, kemudian ada bidang lincir yang kedap air sehingga air tanah di atas lapisan kedap itu akan jenuh, kemudian daerahnya miring atau ada kemiringan yang cukup sehingga tanah akan bergerak. Jadi longsor itu disebabkan oleh 3 penyebab ini. Selanjutnya. Secara umum jenis-jenis longsor itu ada 6. Yang pertama runtuhan. Jadi ini jenis longsor yang paling ringan karena dia hanya massa tanah itu akan runtuh dengan sendirinya karena adanya tidak terikat. Jadi butir-butir tanah itu kan akan terlepas seperti pada gambar lihat bahwa ada butir-butir tanah runtuh karena stabilitasnya terganggu ya. Kemudian robohan. Jadi robohan itu seperti yang kita lihat pada gambar 2, kalau tadi hanya massa tanah dalam volume kecil, kalau robohan ini massa tanah yang bergerak itu lumayan besar karena dia 1 unit lapisan tanah yang bergerak karena tadi stabilitasnya terganggu dan akibat penjenuhan yang tinggi. Kemudian yang ketiga longsor. Jadi longsor ini massa tanah yang bergerak itu cenderung massa lapisan atas di permukaan karena akibat perubahan bentang lahan ya. Jadi ada tanah yang bergerak karena bentang lahannya dirubah. Jadi tadinya ada pohon, tiba-tiba ditebang, kemudian ada hujan yang turun, kemudian tanahnya miring, akhirnya longsor.
Kemudian tanah tergelincir. Biasanya longsor dan tanah tergelincir itu relatif sama, cuma gelincir tanah ini tidak sekonyong-konyong. Jadi dia tergelincir karena jadi perlahan, jadi gerakannya perlahan. Jadi ada tanah yang tergelincir ini biasanya disebabkan karena eh, kelerengan yang cukup, kemudian tanahnya jenuh, sehingga dia menyebabkan berpindah, ya, bergerak sedikit-sedikit. Jadi seperti rayapan tanah, tetapi tidak signifikan seperti longsor. Jadi gelincir tanah ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dia berpindah. Jadi dia rayapannya pelan-pelan. Kemudian atau gerakannya pelan-pelan. Kemudian aliran. Aliran ini biasanya terkonsentrasinya air pada satu masa tanah, kemudian tanah itu mempunyai kepadatan yang berbeda dengan di sekitarnya, sehingga tanah di sekitar yang lunak itu akan bergerak sesuai dengan jumlah aliran air. Itu yang menyebabkan kenapa jenis longsor ini terjadi, karena itu tadi jenis kepadatan tanah berbeda antara satu bagian tanah di permukaan. Kemudian rayapan tanah ini seperti yang saya katakan tadi, dia gerakannya perlahan, tidak nampak, tetapi kalau ada benda di atasnya seperti tiang listrik atau pohon, biasanya membentuk ayunan, ya. Jadi rayapan ini pergerakan tanah perlahan dan dia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bergeser. Jadi dia tidak signifikan seperti longsor, robohan dan runtuhan. Jadi rayapan tanah ini bergerak perlahan, tapi pasti dia bergerak, tapi butuh waktu yang lama, sehingga bisa dicegah dengan pembuatan tebing, ya, seperti yang Ibu Helen tadi sampaikan bahwa dengan membuat penguat tebing, rayapan ini bisa dicegah. Mungkin dari saya itu, Ibu Luis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparan materinya Ibu Marufah. Selanjutnya kita masuk ke acara diskusi dan tanya jawab untuk buku yang kedua. Bagi Bapak Ibu teman-teman mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh raise hand atau boleh melalui kolom chat. Silakan. Bapak, Ibu, peserta maupun juga teman-teman mahasiswa yang mau memberikan pertanyaan atau diskusi untuk kedua narasumber kita, boleh raise hand atau juga boleh melalui kolom chat. Silakan, Bapak Ibu.
Silakan Bapak Ibu peserta webinar kali ini jika berkenan untuk memberikan pertanyaan, boleh langsung ataupun karena di kolom chat tidak ada, boleh langsung saja sampaikan pertanyaannya ke semua narasumber yang hadir kali ini terkait yang tadi sudah dipaparkan. Dan saya mengingatkan untuk silakan mengisi formulir presensi yang sudah kami tautkan di kolom chat, sehingga nanti untuk sertifikatnya otomatis akan kami kirim melalui email yang sudah di-input di daftar hadir. Mohon maaf saya potong Bu Luis, silakan. Jika tidak ada, mungkin bisa disampaikan saja closing statement-nya, mungkin Bu Luis atau perwakilan. Tadi jika tidak saya tidak salah, mohon maaf, Bu Virginia berkenan untuk memberikan closing statement. Mungkin Bu Luis, izin. Baik, Pak Anja, terima kasih untuk closing statement-nya. Kami berikan kesempatan untuk Ibu Virginia ataupun juga para narasumber kita yang lain yang ingin menambahkan waktu dan layar, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Anjar, terima kasih Ibu Luis. Sampaikan satu closing statement. Mungkin apa yang kami selaku penulis dan narasumber sampaikan ini sebenarnya hanya sebagian kecil dari isi buku yang kami tuliskan, yaitu ada dua. Pertama buku Lek Fungsi Jalan dan Geoteknis Tanah. Jadi mungkin karena waktu yang terbatas, jadi peserta yang hadir masih meraba-raba terkait terkait materi yang kami sampaikan. Maka dari itu izin mungkin saya sampaikan satu pantun Pak, biar kita tidak terlalu tegang dan serius ini. Izin pantunnya seperti ini. Ilmu sipil, ilmu yang menarik. Ditambah lagi tugas besarnya. Cakep. Semoga topik ini membuat Anda tertarik. Jika tidak sungkan membeli bukunya. Baik. Ujung-ujungnya promosi ya Bu Virginia ya, tetap. Ya Pak, harus itu Pak. Harus. Satu lagi Pak, boleh? Silahkan. Flamboyan di tepi garasi. Ikuti asal, lalu ditata. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika kami ada salah-salah kata. Oke, terima kasih. Yang lain mungkin izin Bu Luis, silakan jika berkenan untuk menyampaikan closing statement. Bu Marufah, Bu Helen, Bu Novita, Bu Farida, silakan. Sedikit panjang, Bu Luis. Jujur, ini pengalaman pertama saya. Mungkin juga ini buku pertama saya. Jadi saya mungkin kalau ada hal-hal yang belum jelas atau tidak terlalu jelas di penjelasan saya minta maaf, dan saya minta dikritik ya, agar buku-buku kami ke depan itu menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak Anjar, mungkin itu dari saya. Tadinya saya mau bilang cakep Bu, ternyata bukan pantun. Ya udah.
Dilanjut silakan waktunya kami persilakan Bu Helen, Bu Novita, Bu Padria atau nanti mungkin Bu Louis selaku editor. Baik, mungkin saya dulu Pak Anjar. Baiklah, saya menyampaikan closing statement terkait dengan materi hari ini, terutama tentang lokasi rawan kecelakaan, karena memang upaya untuk peningkatan keselamatan ini sangat dipus sekali oleh pemerintah dan kita semua sebagai masyarakat yang sebagai pengguna jalan. Jadi kecelakaan lalu lintas ini biasanya didahului oleh situasi di mana kita sebagai pengendara melakukan kesalahan dalam mengantisipasi kondisi lingkungan di sekitar. Secara umum penyebabnya paling dominan ini disebabkan oleh manusia, kendaraan dan jalan dan lingkungan. Jadi untuk meningkatkan keselamatan jalan ini perlu diketahui faktor dominan dari penyebab kecelakaan sehingga upaya peningkatan dapat dilakukan secara efektif. Nah, di sini terakhir dari saya sedikit berpantun juga. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari kami semua. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Keren. Sepertinya ini Bu Helen, Bu Farida, sama Bu Louis sudah mulai panas nih. Silakan. Silakan Bu Helen atau Bu Padria atau Bu Louis. Terima kasih Pak Anjar. Saya ini baru pertama kali dan saya juga berterima kasih kepada Bu Louis yang sudah mengajak saya untuk ikut dalam bedah buku ini. Saya sebenarnya agak nervous ya Pak, karena baru pernah dan wow bagaimana ya. Tapi ternyata setelah saya ikut, saya merasa saya bisa melihat kekurangan saya. Mungkin kalau dalam presentasi mungkin agak berulang ya, gitu. Jadi itu menjadi satu juga warning buat saya bahwa oh tadi kayaknya saya mengulang ya, gitu. Bukan jadi akhirnya gitu ya Pak. Dan terima kasih Bu Luis. Mungkin kedepannya saya juga seperti Ibu Marufah, saya mau dikritik agak gimana ya? Saya membuka diri untuk kritikan supaya lebih baik untuk kedepannya begitu Pak. Terima kasih Pak Anjar dan teman-teman yang lain. Selamat siang. Selamat siang. Pertama itu soal yang paling sulit katanya Bu. Oke. Silakan Bu Padria. Ya, bukan belum ya Bu ya. Silakan Bu. Ya, makasih Pak. Saya juga Ibu. Ini istilah yang pertama saya sudah grogi dan sudah banyak tadi kejadian-kejadian, sudah hilang suaranya, enggak kedengaran. Sudah panik ke sana kemari tadi itu. Tapi ya alhamdulillah sudah saya bisa lalu walaupun masih grogi sampai sekarang Pak. Apalagi ada Ibu Marufah, ada teman juga Louis, Audi. Tapi ya sebagai semangat lah juga saya mau mencari ilmu, tambah ilmu di sini Pak sebenarnya. Dan saya juga mau dikritik, misalnya sebenarnya kan saya nggak ada bakat di bidang memaparkan sebenarnya. Cuma di tempat ini istilahnya Ibu Louis memberikan saya kepercayaan untuk mempresentasikan ini yang ada saya ikut di buku pertama ini yang layak fungsi jalan gitu. Makasih semua Pak Anjar, makasih buat Louis, makasih buat teman-teman. Saya minta maaf tadi, nggak ada suara tadi, udah panik kan tadi Pak. Bu, kasih, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin Bu Louis untuk kesimpulan dari semua narasumber itu untuk menyampaikan closing statement. Yes. Baik, terima kasih Pak Anjar dan terima kasih juga para ibu-ibu narasumber kita dan juga para peserta. Sebelum saya beralih ke
closing statement, di kolom chat ini ada pertanyaan ya dari Ibu Deni Darmawati ya, bagaimana melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi infrastruktur yang berkelanjutan ya. Nah, izinkan saya Ibu kalau dari segi literasi ya, ini boleh kami izinkan baik praktisi maupun akademisi ataupun juga mungkin teman-teman mahasiswa dan juga masyarakat yang ingin menyumbangkan pemikiran ya dalam topik infrastruktur ini, mungkin nanti boleh ikut bergabung juga, boleh sebagai penulis seperti para ibu-ibu narasumber kita. Jadi mungkin bisa bergabung nanti di grup book chapter untuk media science Indonesia. Untuk closing statement saya, ini saya cuma meminjam quote ya. Jika ingin mengenal dunia, ini kita perlu banyak membaca. Namun jika kita ingin dikenal oleh dunia, kita perlu lebih banyak untuk menulis. Terima kasih Pak Anjar, terima kasih para ibu-ibu narasumber kita, dan terima kasih juga untuk para peserta. Baik. Terima kasih Bu Louis untuk closing statement-nya, terutama tadi quote-nya, gimana jika ingin mengetahui dunia, katanya banyak membaca, Bu ya. Jika ingin dikenal maka harus banyak menulis. Itu keren sekali tuh closing statement-nya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat secara simbolis. Mungkin berkenan Mas Japon untuk berbagi layar terkait sertifikatnya untuk di-share. Oke, kebetulan yang terpilih ini Bu Virginia. Ini hanya sekedar simbolis ya Ibu-ibu. Nanti kami akan sampaikan link untuk sertifikat, kemudian nanti kami sampaikan juga link YouTube-nya sebagai bukti bahwa ibu-ibu telah berpartisipasi dalam kegiatan bedah buku dan kuliah umum kali ini. Baik, dari seluruh rangkaian acara atau kegiatan bedah buku kali ini, kita sudah sampai di penghujung kegiatan atau acara. Para hadirin yang terhormat, para narasumber yang saya hormati dan banggakan, sampailah kita di penghujung acara. Semoga ilmu yang kami dapatkan hari ini dan dibagikan oleh ibu narasumber yang hebat ini menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Saya dan segenap tim yang bertugas kali ini dengan saya Anjar Rahman dan Mas Devon mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir membagikan ilmunya, serta para peserta yang antusias mengikuti acara ini hingga akhir dari awal tadi. Kami mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sebelum saya pamit, izinkan kita untuk berfoto dulu semuanya. Jika berkenan, silakan bisa membuka layar videonya, dibukakan. Nah, kan kelihatan ganteng-ganteng dan cantik, auranya terlihat. Mas Japon, izin untuk dibimbing atau diarahkan untuk pengambilan sesi foto kali ini. Baik, Pak. Untuk slide pertama dulu ya, Pak. Baik. Baik, siap. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya untuk slide yang kedua. Siap-siap. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Mas Devon untuk
arahannya untuk pengambilan foto di kegiatan kali ini. Saya sampaikan kembali, mohon untuk mengisi link presensi di kolom chat yang sudah kami sediakan. Sekali lagi, saya haturkan banyak terima kasih, khususnya kepada narasumber, Bu Helen, Bu Virginia, Bu Ma'rufah, Bu Padria, Bu Novita, standby sampai akhir, dan Bu Louis khususnya selaku editor dan moderator untuk kali ini. Saya banyak belajar hal baru hari ini. Saya Anjar, izin pamit. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Oke, Pak Anjar. sama-sama. Terima kasih Mas Devon, semua tim Media Science Indonesia. Ya, nanti linknya jangan dulu keluar dari grup Bu Louis dan semua narasumber, karena kami akan bagikan linknya di grup yang sudah dibentuk oleh Bu Louis. Terima kasih semuanya, sehat-sehat semuanya. Terima Ya, kasih terima kasih. Ibu Terima Novita, kasih Bu Pak Fadria, Anjar. Bu Terima Ma'rufah, Bu kasih Virginia, Bu ibu-ibu Helen. yang Keren lain yang semuanya. hebat-hebat. Ya, baru kali ini saya paling ganteng di sini karena cuman tidak ada narasumber laki-laki di sini. Benar. Ya, terima kasih sekali lagi. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya Bu Bapak Ibu. Izin Pak. Sama. Izin pamit ya. Ya Bu, pamit juga.